Selamat datang di Zahra Movies. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Episode 7. Selesai menyelam, mereka berganti pakaian, lalu mencari restoran untuk makan siang. Mereka menunda makan siang karena terlalu antusias untuk snorkeling. Lagi-lagi Zaki memanjakan istrinya. Tak jarang ia menyuapi istrinya dengan sendok yang ia pakai. Fatin pun sangat menghargai suaminya. Ia tidak menolak apalagi merasa risih. Selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan ke tempat wisata lainnya. Tempat wisata romantis berikutnya adalah Pulau Mel yang merupakan ibu kota dari negara Maladewa. Butuh perjalanan sekitar 1 jam untuk sampai di sana dengan menggunakan kapal. Dalam perjalanan, Zaki tak pernah melepas genggaman tangannya. Mereka pun sampai di Pulau Mel. Di pulau ini, mereka jalan-jalan seru dan window shopping di lokal market yang menjual berbagai souvenir menarik, mulai dari gantungan kunci sampai ukuran kayu ala Maldives. Puas berbelanja, mereka pun mengunjungi Masjid Mel Friday untuk salat asyar di sana karena waktu sudah menunjukkan jam 16.30. Grand Friday Mosque merupakan masjid rayanya Maladewa. Ukuran masjid ini cukup besar dan terletak di sebelah Republic Square. Keesokan harinya, Fatin nampak lesu karena semalam suaminya menggempurnya habis-habisan. Tubuh Fatin kini menjadi candu bagi suaminya. Fatin tentu tak dapat menolak meski suaminya meminta berkali-kali. Zaki sedang memanjakan istrinya dengan memanggil jasa pijat refleksi yang merupakan seorang muslimah yang memang sudah profesional. Kurang lebih 2 jam Fatin diberikan servis yang nyaman sampai ia bisa merasakan tubuhnya benar-benar rileks. "Hani, apa kamu masih mau melanjutkan perjalanan nanti siang?" "Iya mas, aku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini." "Baiklah, aku akan menghubungi Franz." Setelah selesai makan siang, Fatin dan Zaki masih melanjutkan perjalanan mereka mengelilingi Pulau Maldives. Whale Submarine adalah tujuan mereka saat ini. Whale Submarine adalah salah satu tempat wisata yang bisa temukan di Pulau Mel. Whale Submarine merupakan tur kapal selam yang tidak bisa merekap lewatkan. Dengan menggunakan kapal selam, mereka bisa menikmati pesona bawah laut di sekitar Mel dengan jangkauan yang lebih jauh dan waktu sekitar 45 menit. Beragam pesona kekayaan bawah laut, keragaman hayati hewan laut, dan keindahan terumbu karang bisa mereka lihat dengan jelas melalui kapal selam itu. Fatin pun tidak menyiakan kesempatan untuk merekam keadaan di luar kapal selam yang mereka tumpangi. Kapal selam tersebut sudah dipesan hanya khusus untuk mereka berdua dan tentunya dengan 2 awak kapal. Suasana romantis sangat terasa. "Kamu senang?" "Senang sekali mas, terima kasih." Kali ini Fatin refleks memeluk suaminya. Zaki pun terkejut, karena baru kali ini istrinya memeluknya terlebih dahulu. Zaki pun membalas erat pelukannya. "Hani." "Iya. I love you." Fatin mendongak ke atas menatap mata suaminya. Ada cinta di mata itu. Fatin yakin tidak ada kebohongan dari ucapan suaminya. Fatin pun tersenyum lalu sedikit berjinjit. "Kap." Fatin mengecup dengan secepat kilat bibir suaminya, lalu ia menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Zaki membelalak karena tidak menyangka dengan tindakan istrinya saat ini. "I love you too mas." Zaki tentu sangat bahagia mendapat balasan ucapan cinta dari istrinya. Sontak ia menggendong istrinya lalu membawanya berputar-putar. "Haha. Mas, turunkan aku. Pusing." Zaki menangkup kedua pipi istrinya dan menyatukan hidungnya dengan hidung istrinya. "Hani, terima kasih untuk cintamu." Dan mereka pun terbawa suasana. Zaki mengecap rasa yang tertinggal di dalam mulut istrinya. Puas berpacaran di kapal selam, mereka pun melanjutkan perjalanan ke pantai Ras Vanu. Ras Vanu adalah pantai buatan. Pantai ini adalah area terbuka dan memiliki batasan tertentu untuk pakaian sesuai dengan hukum setempat. Mereka pun sudah sampai di tempat tujuan saat sore hari. Pantai Ras Vanu menjadi salah satu tujuan wisatawan karena banyak sesuatu yang menarik di sana. Pantai ini juga menjadi tuan rumah beberapa karnaval, olahraga air, dan berjalan, menjadikannya tempat terbaik untuk dikunjungi di Maladewa bagi anak-anak. Malam hari di sana menjadi indah saat grup musik berkumpul untuk bermain dan tampil. Malam harinya, Zaki sedang berada di salah satu villa dekat pantai tersebut.
Ia sudah membayar jasa untuk membuat tempat makan romantis di tepi pantai Rasvanu untuk dirinya dan istrinya. Ia akan memberikan kesan yang berbeda malam ini. Hani pakai ini. Apa ini, Mas? Bukalah. Ternyata sebuah gaun yang cukup simple namun mewah berwarna krem dengan high heels yang senada warnanya. Maaf kalau kamu tidak suka, tapi menurutku kamu akan sangat cantik jika memakai itu. Aku suka kok, terima kasih ya. Itu tidak gratis, kamu harus makan malam denganku. Pakailah baju itu. Aku tunggu 10 menit. Baiklah. Fatin pun memakai gaun tersebut beserta high heelsnya. Ia memadukannya dengan pasmina warna hitam. Sementara Zaki pun memakai setelan jas dengan warna yang sama dengan Fatin. Sudah siap, Mas? Zaki memperhatikan istrinya dari atas sampai bawah. Masya Allah. Nggak jadi makan malam deh. Kok gitu? Pingin makan kamu saja. Fatin pun hanya bisa geleng-geleng kepala menanggapinya. Mereka pun berjalan menuju pantai. Stop, Hani. Ada apa lagi, Mas? Tutup dulu matamu. Ada-ada saja. Zaki mengeluarkan selayar untuk menutup mata istrinya. Fatin digandeng oleh suaminya menuju tempat makan malam mereka. Setelah sampai, Zaki pun membuka penutup mata Fatin. Hani, lihatlah itu. Zaki menunjuk ke atas langit. Sontak Fatin mengikuti arah tangan suaminya. Kembang api bertaburan di atas langit. Bahkan kembang api pun membentuk tulisan. Fatin, I love you. Fatin takjub dengan apa yang ia lihat. Suaminya itu tidak main-main untuk memberinya kejutan semanis ini. So sweet sekali sih, terima kasih, Mas. Ucap Fatin seraya mendekap tubuh suaminya dari samping. Sama-sama cintaku. Demi apapun, suamiku ini ternyata romantis. Ternyata selama ini aku salah menilainya. Zaki memang banyak bertanya kepada Abi Tristan tentang karakter Fatin dan kesukaan Fatin. Dan terbukti ia berhasil meluluhkan hati istrinya itu. Ayo kita makan malam dulu. Fatin kembali dibuat speechless melihat dekorasi tempat makan malam mereka yang terletak di tepi pantai itu. Dengan hiasan obor yang berjejer mengiringi langkah mereka menuju dua kursi yang ditata berhadapan dengan beratapkan langit yang penuh bintang. Mereka pun duduk dan makan bersama. Deburan ombak dan desiran angin tepi pantai menambah suasana romantis malam ini. Hani, aku mau yang ada di piringmu. Sama saja dengan punyamu, Mas. Tapi rasanya akan berbeda jika dari suapanmu. Lagi-lagi Zaki berhasil membuat Fatin tersipu malu. Fatin pun menyuapi suaminya dengan sendok yang ia pakai. Masya Allah, nikmat sekali. Semoga kenikmatan seperti ini bisa kita ciptakan sampai kita menua nanti. Amin. Suara musik dari arah yang tak jauh dari tempat mereka duduk mengalun dengan indah. Zaki melihat istrinya nampak sudah kedinginan. Ia pun membuka jas yang dipakainya, lalu memakaikan ke tubuh istrinya. Fatin, aku memang pernah membayangkan pergi ke pulau ini bersama laki-laki yang aku cintai. Laki-laki pilihanku sendiri yang sesuai dengan kriteriaku. Namun hari ini aku di tempat ini bersama laki-laki yang mencintaiku. Laki-laki yang berusaha meluluhkan hatiku. Iya, dialah suami saat ini. Dia bukan pilihanku, tapi pilihan Allah. Dan dengan sekejap saja ia sudah bisa mengusai hatiku. Zaki, awalnya kamu memang bukan tipeku. Tapi entah mengapa pertemuan kita yang selalu membuatku jengkel justru tidak sengaja mengusik hatiku. Kamu wanita yang penuh daya tarik. Sederhana tapi istimewa. Penilaianku terhadapmu salah besar. Kamu bukan wanita sembarangan. Dan yang terpenting adalah kamu bisa merubahku menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan satu lagi, yaitu Vania. Gadis kecilku itu tahu yang terbaik untuk papinya. Saat ini mereka masih di pantai, menikmati sejuknya malam. Hani, aku tahu kamu adalah wanita mandiri dan dari kecil materimu sudah terpenuhi. Namun izinkan aku memberi sebuah hadiah yang mungkin kamu sudah punya. Apa itu, Mas? Zaki membuka sebuah kotak perhiasan yang ia kantongi dari dalam saku jasnya. Ternyata isinya adalah kalung berlian seharga ratusan juta.
Zaki menyingkap pasmina istrinya lalu memakaikan kalung tersebut dengan posisi Fatin masih duduk menghadap pantai. Mata Fatin mulai berkaca-kaca, ia tidak bisa berkata apapun lagi. Hani, kok bengong? Nggak suka ya? Sangat suka, Tang Yu. Kalau dihitung-hitung seharian ini kamu sudah mengucapkan 100 kali kata terima kasih. Fatin mengusap matanya yang berembun. Setelah puas menikmati pantai di malam hari, mereka pun kembali ke villa. Sekali lagi Zaki memberi hadiah untuk istrinya. Apalagi ini mas? Buka saja. Fatin pun membuka kotak hadiah berwarna hitam tersebut. Dan setelah dibuka, isinya membuat Fatin menjadi shock. Selembar lingerie berwarna hitam dengan model yang sangat seksi. Astagfirullah. Zaki menahan tawanya melihat ekspresi wajah istrinya. Mas, kamu ngapain sih beliin aku ini? Itu baju dinas kamu malam ini. Aku ingin kamu memakainya. Tapi, bukankah menyenangkan hati suami adalah terhitung ibadah? Lagi pula apa kamu tidak mau mendapatkan pahala yang besar, Fatin pun mengangguk pasrah. Ia pergi ke kamar mandi untuk memakai lingerie tersebut. Ia pun berkaca di cermin lebar yang berada di kamar mandi. Ya ampun. Suamiku ternyata otaknya mesum. Kapan dia beli baju ini? Lihatlah, auratku kemana-mana jadinya. Untung sudah cinta, hehe. Monolog Fatin. Pelan-pelan ia membuka pintu kamar mandi. Zaki menoleh saat mendengar suara pintu dibuka. Ternyata Fatin menutupi bajunya dengan handuk kimono. Sambil berjalan ke arah suaminya, Fatin membuka handuknya. Tampaklah lekukan tubuhnya yang sangat sempurna. Tubuh Fatin yang tinggi dan seksi bak seorang model majalah dewasa kini sangat menggoda iman Zaki. Zaki menelan salivanya sendiri. Ia tidak dapat membendung keinginan yang ada. Ia pun berdiri mendekati istrinya yang saat ini sedang malu-malu mau. Semakin Zaki maju, Fatin semakin mundur sampai akhirnya ia mentok di dinding. Dan kali ini ia sedang ada dalam kungkungan suaminya yang sedang bergejolak. Mau kemana, Mas, baju ini sangat tidak pantas untukku. Oh ya, Kreyek. Zaki merobek baju tersebut dari bagian belahan paha istrinya. Mas, kok dirobek? Kamu bilang bajunya tidak pantas, jadi dirobek saja biar lebih pantas. Ish, beli mahal-mahal cuma untuk dirobek. Batin Fatin. Fatin tak bisa membalas apapun lagi, ia hanya bisa pasrah. Kini tangan Zaki pun mulai nakal meraba sesuatu yang menjadi pusat birahi Fatin. Dapetin tak berdaya mendapatkan sentuhan manja suaminya. Zaki memberi tanda merah di setiap titik yang ia suka. Dan selanjutnya mereka menyelami samudera cinta yang berujung kenikmatan tiada taraf. Malam ini menjadi malam yang panjang untuk mereka berdua. Sungguh saat ini dunia serasa milik mereka berdua. Keesokan harinya, mereka sudah siap-siap untuk meninggalkan pulau yang menjadi saksi sejarah malam pertama mereka. 3 hari di pulau itu memberikan banyak kenangan untuk keduanya. Saat ini mereka sudah naik dan masuk ke dalam pesawat. Fatin dan Zaki bersanyai di dalam kamar pesawat. Berbeda saat mereka berangkat, kini mereka Fatin dikekang di dalam kamar oleh suaminya. Mas, aku ingin duduk di luar. Tidak boleh. Mas, jangan aneh deh. Kita lagi di atas pesawat. Hani, aku hanya akan memelukmu saja, janji. Nanti kalau sudah di rumah, kita akan menghadapi banyak kesibukan. Fatin tidak bisa membantah suaminya. Saat ini mereka berbaring di atas tempat tidur dan berbagi cerita. Fatin sangat antusias bercerita tentang kedua orang tuanya dan masa kecilnya. Zaki pun menjadi pendengar setia. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya jam 19:03 pesawat mereka sudah landing. Mereka langsung pulang ke Jakarta karena Zaki besok harus langsung ke kantor. Mereka dijemput oleh supir pribadi keluarga Zaki namanya Pak Mehmet. Akhirnya mereka sampai di rumah Zaki. Rumah yang besarnya kurang lebih sama dengan rumah Fatin. Sampai di rumah, Zaki dan Fatin disambut oleh ibu, adik, dan keponakannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mami. Papi. Fania berhambur memeluk Fatin lalu memeluk Zaki. Fania kangen. Mami juga kangen sama kamu.
Oma sama Mama ngelarang Fania buat nelpon Mami dan Papi. Katanya Fania nggak boleh ganggu kalian. Soalnya Mami sama Papi sedang di luar negeri. Kenapa Fania nggak diajak? Bisa musnah bulan maduku kalau kamu ikut, batin Zaki. Soalnya kami perginya jauh. Nanti kalau kita jalannya dekat, kita pasti akan ajak Fania. Janji Mami? Insya Allah. Fania, Mami dan Papi pasti capek, ceritanya besok lagi saja. Fatin menghampiri mertuanya mencium punggung tangannya. Fatin pun menyapa dan menyalami adik iparnya. Bu Wardah sangat senang melihat keduanya kembali dengan selamat. Apalagi melihat wajah keduanya yang berseri-seri. Ia yakin putranya berhasil menaklukkan menantunya. Ibu sehat? Iya, alhamdulillah ibu sehat. Bagaimana liburannya? Menyenangkan Bu, tempatnya sangat indah. Syukurlah, ayo makan malam dulu, setelah itu istirahatlah. Mereka pun makan malam bersama. Fatin masih terlihat canggung berada di tengah-tengah mereka. Maklum saja, hanya dengan waktu yang singkat, hidup Fatin langsung berubah status menjadi seorang istri dari orang yang belum lama ia kenal. Bahkan dengan mertuanya itu ia baru bertemu hanya 2 kali saja. Sayang, ayo dimakan. Maaf ya ibu belum tahu makanan kesukaanmu. Jadi seadanya dulu, jangan sungkan aungkan ya. Ujar Bu Wardah kepada Fatin. Iya Bu, terima kasih. Ini saja sudah cukup kok. Ibuku sepertinya sangat menyukai menantunya. Semoga seterusnya begitu, batin Zaki. Setelah makan malam, Bu Wardah memperkenalkan Fatin kepada semua asisten rumah tangga yang bekerja di rumahnya. Ada sekitar 10 orang berikut tukang kebun dan supir. Selamat malam semuanya. Selamat malam Nyonya. Saya sengaja mengumpulkan kalian karena ingin memperkenalkan istri Tuan Zaki. Ini adalah Nyonya Fatin. Saya harap kalian bisa memperlakukannya dengan baik, seperti halnya kalian bersikap kepada tuan rumah yang lain. Mengerti Nyonya? Fatin tidak segan menyalami beberapa asisten rumah tangga perempuan. Setelah itu, Fatin dan Zaki masuk ke kamarnya. Keesokan harinya, Zaki langsung masuk ke kantor karena dia akan ada meeting hari ini bersama investor asing. Jadi Fatin akan tinggal di rumah selama Zaki bekerja. Tentu hal ini membuat Fatin berpikir keras untuk bisa melakukan sesuatu yang tidak membosankan. Fania pun sudah pergi ke sekolah bersama babysitternya. Fatin bingung harus berbuat apa. Ia tidak enak kalau harus diam di dalam kamar terus. Fatin melihat adik iparnya sedang menyiram bunga di taman belakang. Zahira memang sangat suka dengan bunga. Mbak Zahira, kenapa Fania sekolahnya dijaga babysitter? Sejak Papa Fania meninggal, aku masih suka trauma naik mobil, Mbak. Jadi Kak Zaki mencarikan babysitter untuk Fania. Mbak, aku ini adik iparmu. Jangan panggil aku Mbak. Nggak apa-apa, kamu lebih tua dariku. Atau aku panggil Mama Fania saja, hehe. Terserah Mbak saja deh. Mereka pun mengobrol panjang lebar. Fatin merasa prihatin terhadap adik iparnya itu. Ia harus menjadi janda di saat usia masih muda dan anak yang masih kecil. Zahira juga selama 2 tahun ini hanya berdiam di rumah dengan mengurus Fania dan taman bunganya. Zahira juga bercerita tentang masa kecil Zaki. Mbak, apa Kak Zaki memperlakukanmu dengan baik? Iya, tentu. Kak Zaki itu orangnya dingin. Hanya dengan kami dia bisa bersikap hangat. Aku takut Mbak Fatin merasa tidak nyaman saat dengannya. Tolong dimaklumi ya Mbak. Fatin tersenyum seraya membatin. Manusia kutubku sudah kecempung kali jadi bukan mencair lagi tapi sudah basah kuyup. Loh, kalian di sini? Ibu tadi cari-cari ke kamar kamu. Saya sedang ngobrol dengan Mbak Zahira Bu. Ada apa? Fatin, kemarilah. Ibu ingin membicarakan sesuatu denganmu. Iya Bu. Fatin berjalan mengikuti mertuanya. Ternyata Bu Wardah membawanya ke dalam kamarnya. Sayang, Zaki itu orangnya kaku. Kalau kata anak zaman sekarang itu kayak kenebo kering, hehe. Tapi sebenarnya hatinya lembut. Dia itu persis dengan ayahnya. Pekerja keras dan sayang sama keluarga. Sekarang kewajiban utamanya sudah berpindah kepadamu.
Ibu ikhlas kalau nantinya dia akan lebih mengutamakanmu. Karena memang seharusnya begitu. Jadi kamu tidak perlu sungkan sana ibu ya. Masya Allah, mertuaku ini meski kelihatannya sinis, tapi dia sangat mengerti dan baik. Sayang, kok bengong? Iya bu. Terima kasih. Ibu yang mau bilang terima kasih, karena kamu sudah mau menerima Zaki. Kamu ini masih muda, cantik, mandiri, pokoknya paket lengkap. Siapapun pasti mau menjadikanmu istri. Tapi Allah sudah menjodohkan saya dengan Mas Zaki. Ah iya, itu benar sekali. Semoga ibu segera dapat oleh-oleh yang nyata dari Maldives ya. Ujar Bu Wardah seraya mengelus perut menantunya yang rata. Fatin pun menunduk malu. Amin, doakan ya Bu. Tentu saja, semoga kembar seperti kamu. Biar rumah ini ramai, haha. Namun seketika tawa Bu Wardah terhenti, wajahnya tiba-tiba kelihatan sedih. Kenapa Bu? Sebenarnya Zaki dan Zahira bukan dia bersaudara. Anakku 3, tapi yang satu meninggal. Dia anak tengah, adiknya Zaki namanya Zafran. Saat itu ibu sempat depresi dan mengabaikan Zaki kecil. Maaf Bu, meninggal karena apa? Jantungnya bocor. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia akan menjadi tabungan ibu dan ayah di surga. Semoga kelak bisa menolong orang tuanya. Amin. Tidak terasa waktu sudah siang. Fatin dan yang lain makan siang bersama. Fania yang saat ini ingin dimanja maminya, tengah duduk di samping Fatin. Sementara di kantor, Zaki sedang sibuk memeriksa dan menandatangani beberapa berkas yang ia tinggalkan beberapa hari ini. Namun terkadang fokusnya terpecah saat ia teringat istrinya. Ia senyum-senyum sendiri sampai Benny pun merasa aneh. Tuan. Iya. Apa sudah semua? Benny, bukankah kamu sudah memeriksanya? Iya, Tuan. Ya sudah, untuk apa aku periksa lagi? Aku ingin pulang cepat hari ini. Baik Tuan, silahkan langsung tanda tangan saja. Zaki pun langsung menandatangani sisa berkasnya. Si bos kayaknya sudah kena virus ketagihan, batin Benny. Setelah selesai menandatangani semua berkas, Zaki pun bersiap-siap untuk pulang. Ia sudah sangat merindukan istrinya. Padahal masih 5 jam mereka tidak bertemu. Sekitar jam 2 siang, Zaki sampai di rumah. Ia memang sengaja tidak mengabari istrinya kalau akan pulang cepat. Di ruang tengah, nampak Bu Wardah yang sedang duduk di sofa menonton televisi sendirian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zaki mencium punggung tangan ibunya. Tumben pulang cepat? Iya, pekerjaanku sudah selesai jadi aku pulang cepat. Di mana istriku Bu? Tadi setelah makan siang bersama kami, dia kembali ke kamarnya. Mungkin sedang beristirahat. Oh, ya sudah aku mau ke kamar dulu. Bu Wardah senyum-senyum sendiri melihat Zaki salah tingkah. Zaki, bilang saja kamu sudah kangen sama istrimu. Lirih Bu Wardah. Samuai di depan kamarnya, Zaki mencoba membuka pintu. Ternyata pintunya tidak terkunci. Ia membukanya pelan-pelan sambil mengintip ke dalam. Ternyata istrinya saat ini sedang tidur. Fatin tidur dengan memakai daster rumahan. Zaki menutup kembali pintu kamarnya dengan pelan lalu menguncinya. Ia membuka pakaiannya dan masuk ke kamar mandi. Setelah itu, ia memakai sarung dan kaos. Fatin tidur sangat nyenyak. Dasternya tersingkap hingga menampakkan pahanya yang mulus. Ternyata menyenangkan sekali saat pulang kerja bisa melihat orang yang kita cintai. Fatin menggeliat hingga dasternya semakin tersingkap. Nampaklah segitiga pengaman berwarna merah mencorong. Ternyata Fatin tidurnya belingsatan. Hal tersebut membuat Zaki tersenyum. Zaki mengecup pipi istrinya. Fatin belum ada pergerakan sama sekali. Zaki pun mengecup bibirnya. Fatin masih belum merespon. Sepertinya ia memang tidur dengan nyenyak. Zaki sadar, miliknya saat ini sudah mulai on. Hani. Zaki mengelus pipi istrinya. Kamu sudah salat? Hah? Belum mas, sudah asyar ya? Jam berapa? Fatin tersentak karena terkejut.
Ia pikir saat ini sudah sore hari. Jam berapa, Mas? Jam 14.20. Aku kira sudah jam 5 sore. Kamu kok sudah pulang, Mas? Aku pingin cepat pulang. Kenapa? Apa kamu tidak enak badan? Fatin meraba dahi suaminya yang tidak penas. Zaki memegang tangan istrinya. Aku nggak sakit kok, aku cuma rindu. Ish, udah bisa ngegombal. Zaki meletakkan tangan Fatin di dadanya. Kamu rasakan itu? Dari tadi jantungku berdebar sangat kencang. Pikiranku selalu teringat kamu. Hani, kamu sudah meracuni hidupku. Fatin tergelak mendengar kata-kata suaminya yang menurutnya terbilang lebay. Padahal memang itu kenyataannya. Hani, aku serius. Kok kamu ketawa? Seorang Zaki Ferdinand Abraham CEO dingin dan anti perempuan, bisa juga ya sebutin ini. Kamu yang membuatku begini. Zaki memeluk istrinya dan membelai rambut panjangnya. Kemudian Zaki mulai mengendus leher istrinya. Hal tersebut membuat tubuh Fatin meremang. Tok tok tok. Fatin melerai pelukannya. Tok tok tok. Papi. Mami. Ini Fania. Mas, Fania. SSSTTT. Biarkan saja. Tapi, Zaki pun langsung membungkam bibir istrinya dengan bibirnya. Ke makam. Karena tidak ada jawaban dari dalam kamar papinya, Fania pun memutuskan untuk turun ke bawah mencari omanya. Oma, Oma. Fania, ada apa? Fania lihat mobil papi sudah datang, tapi Fania panggil-panggil di kamarnya nggak ada yang jawab. Oh. Papi memang sudah datang. Mungkin papi sama maminya lagi bobo. Jangan diganggu dulu ya. Ya. Padahal Fania mau curhat. Anak kecil tahu curhat segala. Curhatnya nanti saja ya. Sementara di kamar Zaki, pengantin baru itu sedang memadu kasih, menukar rasa yang ada. Setelah pergulatan panas mereka usai, mereka pun mandi bersama. Kemudian mereka salat berjamaah. Selesai salat asyar mereka keluar dari kamar. Zaki mengajak Fatin melihat ikan koi peliharaannya. Mas, kamu juga suka ikan koi? Iya, dari kecil aku sudah pelihara ikan koi. Sama dengan Om Salman dong. Om Salman itu abinya Arya, kan? Iya, benar. Tidak lama kemudian Fania datang sambil menangis. Loh, Fania. Kamu kenapa sayang? Mami, tolong Mama. Ada apa dengan mamamu? Mama dari tadi tidak mau keluar kamar. Mas. Fatin meminta persetujuan suaminya. Ini memang sering terjadi. Kalau sudah begitu, ia pasti sedang teringat almarhum suaminya. Kalau begitu, biar aku mencoba menghiburnya. Fania duduk bersama Zaki. Anak itu memang sering sekali diabaikan oleh Zahira jika ia sedang teringat almarhum suaminya. Fatin pergi ke kamar Zahira. Tok tok tok. Assalamualaikum. Tok tok tok. Mama Fania, bisa buka pintunya? Tidak ada jawaban sama sekali. Tok tok tok. Mama Fania. Aku minta maaf kalau aku sudah lanjang. Tapi aku sudah menjadi bagian dari keluarga ini. Bagaimanapun kamu adalah asik iparku, saudaraku. Aku tidak ingin melihatmu terus terpuruk. Kasihan Fania, dia menangis karena kamu tidak mau keluar kamar. Akhirnya Zahira membukakan pintu. Nampak matanya sembab karena terlalu lama menangis. Fatin pun masuk ke dalam kamar itu. Boleh aku memelukmu? Zahira mengangguk setuju. Fatin pun memeluk adik iparnya. Fatin melihat dinding kamar Zahira yang masih terpajang foto-foto pernikahannya dan juga foto mereka bertiga ketika Fania baru lahir. Apa yang membuatmu seperti ini? Maaf, mungkin aku belum berpengalaman dalam hal rumah tangga, apalagi kehilangan seseorang yang sangat berharga dalam hidup kita. Namun setidaknya kamu bisa berbagi cerita denganku. Siapa tahu itu bisa mengurangi bebanmu. Zahira menghapus air mata di sudut matanya. Semalam aku mimpi almarhum suamiku. Dia ingin mengajakku pergi, tapi aku menolaknya. Untung saja kamu menolaknya. Kamu pasti sangat merindukannya. Jangan pernah putus untuk mendoakannya. Aku tahu batinmu pasti sangat tersiksa.
Namun inilah takdir. Allah tahu yang terbaik untuk jalan hidup kita. Masih ada Fania, buah cinta kalian yang harus kamu rawat dan diperhatikan. Iya, kadang aku berpikir kenapa Allah tidak mengambil nyawaku juga saat itu. Keluarga suamiku sangat membenciku karena mereka menganggap anaknya meninggal karena aku. Astagfirullahaladzim. Mereka bahkan tidak mau menengok Fania. Fania hanya tahu keluarga dari mamanya saja. Yang sabar ya, Allah tidak tidur. Akan ada pelangi setelah hujan. Ayo sekarang cuci muka dulu, matamu sembab. Mulai saat ini jangan pendam sendiri perasaanmu. Ada aku yang akan mendengarkanmu. Terima kasih Mbak. Zahira memeluk kakak iparnya. Zahira akui meski kakak iparnya itu terpaut usia 5 tahun dengannya. Tapi ternyata ia bisa lebih dewasa dari umurnya. Fania dan Zaki melihat Zahira dan Fatin datang. Mama. Dari tadi Fania ketuk pintu tapi Mama nggak bukain. Maafkan Mama sayang. Mas, kita mau ke makam Papa Fania. Apa Mas bisa mengantarkan kami? Tentu, ayo kita berangkat. Mereka berempat berangkat pamit ke Bu Wardah untuk pergi ke makam ayah Abraham, Zafran, dan Papa Fania. Saat dalam perjalanan, Zahira tidak melihat ke jalan, ia fokus ngobrol dengan kakak iparnya. Fania duduk di depan bersama papinya. Setelah melalui perjalanan sekitar 20 menit mereka pun sampai. Makam ayah Abraham dan Zafran berada di bagian paling depan, sedangkan makam Papa Fania berada di ujung. Keluarga Papa Fania bersikukuh untuk memakamkannya bersama keluarga besarnya. Saat ini mereka tengah berdoa di makam ayah Abraham. Setelah berdoa mereka menabur bunga yang mereka beli di depan pemakaman. Ayah, aku datang bersama istriku juga. Ayah bisa lihat kan, dia cantik, baik, insya Allah soleha. Ayah pasti senang kan melihatku sudah punya pendamping? Dulu ayah selalu ingin menjodohkanku dengan siapapun. Maaf ayah, Dinar bukan wanita yang baik. Sekarang ayah pasti tahu itu. Setelah selesai, mereka pindah ke makam Papa Fania. Sampai di sana, Zahira tak kuasa menahan air matanya. Ia memang sudah lama tidak ke makam suaminya karena terakhir kali ia ke makam bertemu dengan saudara suaminya. Ia dicaci habis-habisan olehnya. Zahira menjadi trauma, ia tidak bisa menerima perlakuan kasar. Namun ia tidak cerita kepada ibu atau kakaknya, karena ia tidak ingin kakaknya murka. Assalamualaikum Papa, Fania dan Mama datang. Papa sebentar lagi Fania ulang tahun yang ke-5. Fania tidak mau hadiah apa-apa. Fania cuma ingin lihat Mama selalu tersenyum. Papa bantuin Fania buat bujuk Mama ya. Fania janji akan menjadi anak yang baik. Fania sudah belajar mengaji Pak. Fania akan terus doain Papa. Ujar Fania seraya mengusap nisan bagian atas papanya. Kemudian ia mencium nisan tersebut. Ucapan Fania membuat orang di sampingnya terenyuh. Saat akan pergi dari makam Papa Fania, mereka bertemu dengan Mama dan adiknya Daryl, Papa Fania. Mama, sapa Zahira. Ia hendak menyalami sang mertua, namun Nyonya Dewi tidak menerima ukuran tangan Zahira. Melihat hal tersebut Zaki masih mengontrol emosinya. Fania, ini Grandma. Ayo salim sama Grandma. Fania melihat dia orang di depannya itu. Ia ragu untuk mengulurkan tangannya. Ayo Fania, Grandma ini orang tuanya Papa. Fania pun mencium punggung tangan Bu Dewi. Beruntung ia tidak menolaknya seperti kepada Zahira. Fania juga mencium punggung tangan Desi. Nyonya Dewi sedikit tergugah saat melihat Fania. Namun egonya terlalu tinggi. Zaki, keluargamu memang benar-benar sudah tidak menganggap kami. Waktu kamu menikah kami tidak mendapatkan undangan. Zaki tidak ingin Fania melihat perdebatan mereka. Hani, bawa Fania ke mobil. Iya mas. Tante bilang apa? Bukankah tante yang sudah tidak menginginkan adikku dan keponakanku? Lalu untuk apa tante mengharapkan undangan? Seandainya waktu itu Daryl tidak menuruti keinginanmu saat itu, pasti dia masih hidup saat ini. Kamu perempuan pembawa sial. Tante, jaga ucapan tante. Aku masih menghormati tante sebagai orang tua. Semua ini takdir. Zahira bahkan tidak menginginkan semua ini. Allah,
Buktinya dia baik-baik saja. Seharusnya dia yang mati saat itu, bukan Daryl. Sahut Desi. Zaki mencengkeram tangannya sendiri. Ia ingin sekali menamparkan dia orang di depannya itu. Tapi ia masih sadar. Fatin dan Vania menunggu mereka di dalam mobil. Vania terus bertanya kepada maminya. Mami, kenapa Grandma gak suka sama Mama? Kata siapa? Itu tadi, Grandma gak mau terima tangan Mama. Mungkin Grandma kurang fokus. Sementara di makam, masih ada perdebatan hangat. Zahira menarik tangan kakaknya untuk segera pergi. Ia tidak ingin terjadi kekacauan. Zaki pun menuruti Zahira. Mereka hanya bisa menyalahkanmu. Kamu tidak salah. Jangan hukum dirimu sendiri, kasihan Vania. Saat ini mereka sudah masuk ke dalam mobil. Zaki langsung kembali ke rumah, karena Vania harus belajar mengaji. Guru mengajinya sudah sampai beberapa menit yang lalu. Fatin dan Zaki langsung masuk ke dalam kamar. Fatin yang melihat kekesalan suaminya pun bertanya, Mas, apa yang terjadi? Mereka masih saja menyalahkan Zahira. Mereka belum bisa menerima takdir Mas. Padahal Zahira pun sangat terpukul dengan kepergian Daryl. Kasihan Vania, ia bahkan tidak diperdulikan oleh keluarga papanya. Biar saja mereka tidak peduli. Vania tidak butuh orang-orang yang hanya bisa menyakiti hati. Bahkan waktu itu Zahira sempat keguguran adiknya Vania. Innalillah. Kapan Mas? Saat kecelakaan itu, Zahira memang sedang hamil dia bulan dan ngidam ingin makan ketoprak di kaki lima. Namun nahas, justru mereka kecelakaan. Fatin jadi prihatin mendengar cerita suaminya. Ternyata adik iparnya itu mendapatkan cobaan yang cukup berat dalam hidupnya. Dalam hatinya ia berdoa agar dijauhkan dari segala malapetaka. Hani, kenapa kamu sedih? Mas, aku gak bisa bayangin kalau jadi Zahira. Semoga usia kita panjang, dan kelak bisa melihat anak cucu kita. Amin. Keesokan harinya, saat Zaki akan berangkat ke kantor, Fatin mengantarnya sampai depan rumah. Ada dua orang datang ke rumah Zaki. Tentu saja Zaki dan keluarganya sangat mengenal orang itu. Mereka adalah orang tua Dinar yang baru tiba dari Brunei. Kebetulan sekali kami langsung bertemu denganmu, ujar Papa Tuan Darka, Papa Dinar. Kedua orang tersebut memandang sinis kepada Zaki dan Fatin. Selamat pagi Om, Tante. Silahkan masuk. Kami tidak perlu basa-basimu, Zaki, ujar Nyonya Intan, Mama Dinar. Maaf, saya sudah berbaik hati menawarkan kalian masuk. Tapi kalau kalian tidak mau masuk ya sudah. Saya mau permisi dulu ke kantor, ujar Zaki. Mendengar suara keributan di depan rumahnya, Bu Wardah pun melihat ke depan. Ada Nyonya Intan dan Tuan Darka, mari masuk. Apa kabar Nyonya, Tuan? Bu Wardah berusaha menyikapi mereka dengan baik. Mereka berdua pun masuk ke dalam. Bu Wardah memberi kode kepada Zaki untuk tidak berangkat dulu ke kantor. Zaki pun kembali masuk ke dalam rumah. Hani, masuklah ke kamar, bisik Zaki. Fatin pun mengangguk. Zaki duduk di sofa bersama ibunya menemui orang tua Dinar. Kami datang ke sini hanya mau menuntut keadilan untuk anak kami Dinar. Keadilan bagaimana yang Anda maksud? Tanya Bu Wardah. Bukankah dulu Tuan Abraham telah menjodohkan Zaki dengan Dinar? Dan mereka berdua sama-sama mau. Tapi kenapa secara tiba-tiba Zaki memutuskan Dinar secara sepihak? Dan ternyata kamu telah menikahi wanita lain. Apa salah Dinar? Dia sudah bersabar menunggu Zaki selama setahun ini. Dia bahkan menolak lamaran bangsawan Brunei. Maaf Tuan, Nyonya, apa Dinar tidak mengatakan alasan saya memutuskannya? Dinar bilang kamu selingkuh, kamu punya wanita lain. Apa kurangnya Dinar? Bahkan saat ini karirnya pun hancur. Dia juga sedang depresi, bahkan dia sempat ingin habisi diri. Astagfirullah. Mungkin kalian salah paham, dia depresi bukan karena putus dengan saya, tapi karena istri selingkuhannya tahu tentang perselingkuhan mereka. Apa maksudmu? Anakku wanita berkelas,
wanita baik-baik, jangan memutarbalikkan fakta. Kalau kalian berdua tidak percaya, saya bunga buktinya. Zaki membuka laptopnya, lalu menyetel hasil CCTV di depan hotel saat Dinar menginap di Dubai. Zaki juga memperlihatkan beberapa foto mesra Dinar dengan laki-laki tersebut. Nyonya Intan dan Tuan Darka nampak shock melihat semua itu. Apa kalian masih mau menuntut saya? Itu bukti asli, tidak ada rekayasa. Saya bisa buktikan 100%, kalau itu palsu saya siap dipenjara selamanya. Nyonya Intan menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Ia merasa tidak percaya dengan kenyataan ini. Beberapa saat kemudian, Nyonya Intan justru menangis. Zaki, aku mohon, tolong bujuk Dinar. Beberapa hari ini dia tidak makan. Tapi dia selalu menyebut namamu. Mungkin dia menyesal karena sudah berbuat salah kepadamu. Maaf Nyonya, saat ini saya sudah berstatus suami. Saya akan menjaga perasaan istri saya. Dinar hanya perlu pendampingan. Kalian adalah orang tuanya, cukup ajak dia memperdalami agama. Dia hanya kurang perhatian kalian, sehingga mencari perhatian dari orang lain. Tindakannya sudah salah. Dia berselingkuh dengan suami orang. Bahkan sampai... sudahlah. Nyonya Intan dan Tuan Darka tertampar dengan ucapan Zaki. Memang benar perkataan Zaki. Selama ini mereka hanya sibuk dengan dunia. Mereka tidak pernah memperhatikan tentang agama kepada anak-anaknya. Zaki pamit kepada ibu dan tamunya karena harus segera menemui klien untuk meeting. Sedangkan orang tua Dinar masih terus membujuk Bu Wardah agar bisa membujuk Zaki menemui Dinar. Bu Wardah pun menolak dengan halus. Akhirnya orang tua Dinar berpamitan dan pergi dari rumah Zaki. Fatin sedang berpikir keras di dalam kamarnya. Sepertinya ia sedikit mengerti maksud kedatangan kedua orang tadi. Hati ini Zaki benar-benar sibuk karena harus meeting dengan dua klien sekaligus. Ia tidak sempat mengabari istrinya ataupun sekedar mengirim pesan. Benny, sudah jam 4, kita langsung pulang saja. Baik Tuan. Benny, apa benar yang menghancurkan karir Dinar adalah istri dari selingkuhannya itu? Iya benar Tuan, sudah saya selidiki. Jadi aku tidak perlu mengotori tanganku untuk itu. Tetap waspada dan selidiki dia. Aku tidak mau dia berulah dan merusak rumah tanggaku. Baik Tuan. Saya sudah mengutus orang kepercayaan untuk itu. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai di rumah Zaki. Setelah mengantar Zaki, Benny pun langsung kembali pulang. Fatin menyambut suaminya di depan pintu dengan senyum merekah. Masya Allah, senyum itu yang membuatku selalu ingin pulang. Batin Zaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Fatin mencium punggung tangan suaminya dan membawakan tasnya. Mereka berjalan menuju kamar. Dari balik kamarnya, Bu Wardah memperhatikan mereka. Alhamdulillah ya Allah, adem sekali lihatnya. Semoga rumah tangga mereka langgeng dan dijauhkan dari perusak. Lirih Bu Wardah. Di kamar Zaki. Hani, maaf seharian ini aku sangat sibuk dan tidak sempat mengirim kabar. Iya, aku mengerti kok. Kamu mau minum, Mas? Boleh. Fatin pun menuangkan air putih ke dalam gelas. Zaki pun meminumnya. Terima kasih, Hani. Fatin membantu suaminya untuk membuka jas yang dipanainya dan menggantungnya kembali. Ada sesuatu yang ingin Fatin tanyakan, tapi ia tidak mungkin bertanya saat ini juga. Suaminya capek dan perlu meregangkan otot.